warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 859556823, Prodi Bagi PAUD semester 5 di Universitas Terbuka Majene. Di sini saya mau menjelaskan tugas tutorial 2 mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Yang pertama, aplikasi pembelajaran berbasis game sangat efektif sebagai alat bantu stimulasi perkembangan kognitif anak usia 4-5 tahun. Karena aplikasi ini memanfaatkan sifat alamiah anak untuk belajar sambil bermain dan menyajikan materi dalam format multimedia yang menarik dan interaktif. Namun, efektivitasnya tetap perlu diimbangi dengan pengawasan dan interaksi aktif dari orang tua atau pendidik untuk memastikan anak tidak hanya bermain, tetapi juga memahami konsep yang diajarkan. Contoh konkret aplikasinya, Puzzle Kids atau Animal Shape and Jigsaw Puzzle. Fokus kognitifnya, pengenalan bentuk, logika, pemecahan masalah, koordinasi mata dan tangan. Khan Academy Kids atau Marble belajar berhitung. Fokus kognitifnya, kemampuan numerik berhitung atau konsentrasi. Game mencocokkan bayangan atau memori game. Fokus kognitifnya, daya ingat, diskriminasi visual, perhatian. Yang kedua, integrasi teknologi komputer dalam pembelajaran PAUD masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kompetensi guru, sarana prasarana, dan dukungan lingkungan. Solusinya adalah pendampingan berkelanjutan, menyediakan sarana sederhana, serta kolaborasi antar pihak agar teknologi benar-benar menjadi sarana bermain yang mendidik, bukan sekedar hiburan. Yang ketiga, penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini harus melandaskan prinsip etika dan hak anak, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan, privasi, dan kesejahteraan anak. Kedua, menyediakan konten yang layak dan mendidik. Yang ketiga, mendorong pendampingan aktif oleh guru dan orang tua. Yang keempat, menjamin akses yang adil dan waktu penggunaan yang proporsional. Dengan demikian, teknologi menjadi alat bantu pendidikan yang humanis, bukan sekedar alat digital. Yang keempat, modul atau petualangan kata ajaib. Menggabungkan pendekatan bermain sambil belajar, interaksi suara, dan visual numerik untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak usia dini. Melalui fitur mendengarkan, berbicara, bernyanyi, dan bercerita, anak belajar bahasa secara alami, menyenangkan, dan aman sesuai prinsip pembelajaran yang PAUD yang holistik. Yang kelima, perbandingan platform pembelajaran online populer untuk anak usia dini. A. Lokal, berbasis kurikulum Indonesia seperti Marble, Education Studio, Aikando, paket belajar lengkap TK dan PAUD. Kelebihannya, berbahasa Indonesia atau dwibahasa, relevan dengan budaya atau kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka di Indonesia. Sering dapat diakses offline. Kekurangannya, kualitas produksi visual animasi kadang tidak konsisten. Platform global, cakupan topik bisa lebih sempit. Yang bagian B, global atau focus out, seperti Khan Academy Kids, ABC Mouse, Endless Alphabet, Dogleg ABC. Kelebihannya, gratis, Khan Academy Kids, desain kelas dunia, bebas iklan, fokus pada literasi dan numerasi dasar. Kekurangannya, konten dan suara instruksi dominan bahasa Inggris, kurangnya referensi budaya atau lingkungan Indonesia.
Bagian C, platform edukasi luas seperti Ruang Guru, Ruang Belajar, Sekolahmu, Zenius, umum untuk SD ke atas. PAUD ada, tapi fitur terbatas. Kelebihannya, kurikulum yang terstruktur hingga jenjang atas, fitur parent control yang canggih. Kekurangannya, konten PAUD seringkali kurang mendalam atau hanya berupa video, kurang interaktif game dibanding platform khusus AUD. Rekomendasi platform terbaik untuk AUD di Indonesia adalah rekomendasi platform terbaik Indonesia AUD di Indonesia berdasarkan pertimbangan pedagogis, etis, dan kontekstual di Indonesia. Saya merekomendasikan kombinasi dari dua kategori, yaitu rekomendasi pertama, Khan Academy Kids sebagai fondasi kognitif dan kualitas desain. Alasannya, kualitas edukasi tinggi dan bebas iklan, kurikulum komprehensif, dan personalisasi, yaitu dapat menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemajuan anak. Rekomendasi yang kedua, Marble atau Education Studio atau Ekando sebagai penguat konteks lokal dan bahasa. Alasannya, aplikasi seperti Marble menawarkan modul pembelajaran yang sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, konten lebih mudah diintegrasikan ke dalam silabus PAUD atau TK di Indonesia, kurikulum 2013 atau Merdeka, dan konten dapat diunduh untuk dimainkan secara offline. Yang keenam, mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini atau AUD memerlukan pendekatan yang berbeda dari pengukuran pada siswa yang lebih tua. Pengukurannya harus holistik, berfokus pada proses dan hasil kognitif, serta mempertimbangkan aspek perkembangan sosial, emosional, dan fisik anak. Indikator keberhasilan yang dapat digunakan yaitu yang pertama, keterlibatan dan partisipasi aktif anak. Yang kedua, perkembangan kognitif dan keterampilan. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional anak. Yang keempat, dukungan dan keterlibatan orang tua. Bagian 7, rancangan kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang yang disusun sesuai dengan karakteristik anak usia 4 tahun atau kelompok A PAUD. Bagian A, identitas kegiatan, tema binatang, subtema binatang di sekitar kita, usia anak 4 tahun, durasi kurang lebih 30 menit, model kegiatan pembelajaran berbasis komputer interaktif, learning by playing, perangkat yang digunakan komputer atau laptop atau tablet dengan layar sentuh. Yang bagian B, tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan ini, anak diharapkan dapat yang pertama, mengenal dan menyebutkan nama beberapa binatang, misal kucing, ayam, ikan, gajah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bahasa, seperti menyimak, menyebutkan, dan menirukan bunyi binatang. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Bagian C, perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan. Yang pertama, aplikasi Marble Binatang oleh Education Studio berisi pengenalan gambar, suara, dan game tebak binatang. Alat pendukungnya yang kedua yaitu handset atau speaker untuk mendengarkan suara binatang. Langkah-langkah kegiatan yaitu kegiatan awal 5 menit, guru membuka kegiatan dengan apersepsi. Contoh, anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Kegiatan inti. Langkah pertama, eksplorasi aplikasi. Eksplorasi aplikasi.
Anak diajak melihat gambar binatang di layar, lalu menekankan gambar tersebut untuk mendengar suara. Langkah kedua, tebak suara binatang atau game interaktif. Anak diminta menebak dengan menekan gambar binatang yang sesuai. Langkah yang ketiga, lagu dan gerak kita sayang binatang. Anak diajak menyanyikan lagu anak tentang binatang. Kegiatan akhir, guru mengajak anak refleksi. Tadi kita belajar tentang binatang apa saja ya anak-anak? Guru mengingatkan anak untuk menyanyikan binatang dan tidak menyayangi binatang dan tidak menyakitinya. Yang kedelapan atau selanjutnya, pengukuran keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD. Yang pertama, anak menunjukkan perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan motorik sesuai tahap usia. Kedua, proses pembelajaran berlangsung menyenangkan, aktif, aman, dan bermakna. Ketiga, guru mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan bermain dan kontekstual. Yang keempat, orang tua atau guru melihat adanya peningkatan motivasi dan keterlibatan anak dalam kegiatan belajar. Indikator keberhasilan yang relevan, pemanfaatan perangkat, integrasi kurikulum, keterlibatan guru, ketersediaan sumber daya. Yang kesembilan, perbandingan aplikasi pembelajaran komersial dan aplikasi yang dikembangkan guru. Aplikasi pembelajaran komersial, kelebihannya, kualitas dan desain lebih profesional, kurikulum terstruktur, fitur interaktif dan menarik, variasi materi pembelajaran yang luas. Kekurangan, biaya lebih mahal, kurang fleksibel, potensi gangguan iklan yang dapat mengganggu belajar anak. Aplikasi yang dikembangkan oleh guru, kelebihannya sesuai dengan kebutuhan siswa, integrasi dengan kurikulum lokal, biaya lebih rendah, pengalaman belajar yang personalisasi. Kekurangannya, keterbatasan sumber daya, waktu pengembangan aplikasi cukup lama, kualitas desain kurang menarik minat anak. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan khusus siswa, sumber daya yang tersedia, dan keterampilan guru. Dalam banyak kasus, kombinasi keduanya mungkin menjadi solusi yang paling ideal, di mana guru menggunakan aplikasi komersial sebagai sumber daya tambahan dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang 10 atau yang terakhir, untuk memastikan penggunaan teknologi komputer di PAUD tidak melanggar hak dan privasi anak, sekolah harus menerapkan langkah-langkah keamanan data yang ketat, seperti penggunaan perangkat lunak dengan pengaturan privasi aktif, membatasi pengumpulan data anak, dan memberikan edukasi digital kepada anak dan pendidik. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.